Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, NIM 2120203862201023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu ekonomi Islam dengan ini, Pak Andi Rio Makulau. Jadi soal pertama, jelaskan konsep produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Soal kedua, jelaskan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Seorang muslim dalam setiap tindakannya harus berdasarkan etika keislaman. Etika berarti menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Adapun etika Islam berarti menurut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun ayat mengenai konsumsi ekonomi Islam yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad khasainakum inda kulli masjidin wa qulu wa israbu wa la tusrifu innahu la yuhibbul al-musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Soal ketiga, jelaskan konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi yang mencolok di dalam masyarakat. Adapun instrumen yang digunakan menggunakan zakat, hukum warisan, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, uang tebusan, infak, dan sedekah. Member makan kaum muslim, maksud saya member makan kaum miskin, piutang baik kepada Allah, menginfakkan kelebihan, larangan menimbun harta, dan yang terlarang. Hal ini perlu peran dari pemerintah untuk mengoperasikannya. Soal yang keempat, jelaskan peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan perekonomian. Lembaga keuangan syariah mempunyai peran yang begitu besar atau penting dalam menghimpun dana, menyalurkan sebagai modal usaha sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa besar lembaga keuangan syariah berperan sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara. Soal yang terakhir yaitu jelaskan secara singkat mengenai jurnal yang judulnya Konsep Ekonomi Islam sampai Urgensi Pelarangan Riba, sebuah tawaran ekonomi Islam Timur Quran. Dapat disimpulkan bahwa Timur Quran merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Lewat mahsab alternatif, krisis Quran beserta kolega-koleganya memberikan tawaran alternatif terhadap berbagai hasil pemikiran ekonomi Islam yang telah ada. Pemikiran ekonomi Timur Quran dimulai dengan pendapat bahwa sebagai sebuah doktrin ekonomi Islam adalah doktrin sederhana.
hanya memperkenalkan norma-norma Islam, perilaku ekonomi, dan sistem distribusi. Tentu saja menjadi alternatif dari sistem ekonomi kapitalitas dan sosialisme. Sedangkan aspek pada kemunculan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, Quran termasuk tidak sepakat. Menurutnya, kemunculan ekonomi Islam hanya bertujuan politis kultural, di mana kontribusi terbesar dari pemikiran ekonomi Islam tersebut justru hanya berasal dari orang-orang Pakistan. Bahkan, pada masa ulama-ulama klasik tidak ada istilah ekonomi Islam dan sebagainya. Terlepas dari itu, Quran termasuk yang sepakat dengan sistem zakat dan wakaf sebagai konsep distribusi, di mana zakat jauh lebih efektif dari sistem restribusi sekular, dan sistem wakaf belum memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dalam kasus riba, Quran termasuk tokoh yang sepakat bahwa riba terlarang karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Itulah jawaban UAS dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.